Yang terhormat Bapak Poncol selaku dosen MSDM, kita dari kelompok 3. Anggotanya ada Anggi, David, Michelle, dan saya sendiri Naomi. Kita di sini mau jelasin tentang seleksi. Definisi seleksi, seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten, yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Menurut Niti Samito, tujuan dilaksanakan proses seleksi adalah untuk mendapatkan the right man in the right place, di mana proses seleksi perusahaan harus mendapatkan tenaga kerja yang tepat, di dalam posisi yang tepat pula. Tujuan seleksi tersebut diantaranya, yang pertama menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam pekerjaan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang terakhir, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Selanjutnya ada metode pengadaan seleksi. Yang pertama ada metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria, standar, atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Seleksi ini tidak berpedoman kepada uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan dari jabatan yang akan diisi. Unsur yang diseleksi biasanya meliputi yang pertama, surat lamaran, yang kedua, ijazah terakhir dan transkrip nilai, ketiga, surat keterangan pekerjaan dan pengalaman, keempat, referensi atau rekomendasi dari pihak yang dapat dipercaya, yang kelima, ada walk interview, keenam, penampilan dan keadaan fisik, ketujuh, keturunan dari pelamar, dan terakhir ada tulisan pelamar. Kedua, ada metode ilmiah, yaitu pengembangan seleksi non-ilmiah yang mengadakan analisis cermat tentang unsur-unsur yang akan diseleksi supaya diperoleh karyawan yang kompeten dengan penempatan yang tepat. Seleksi ilmiah dilaksanakan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, ada metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua, berorientasi kepada prestasi kerja. Yang ketiga, berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. Yang keempat, berdasarkan kepada job analisis dan ilmu sosial lainnya. Dan yang terakhir, berpedoman kepada undang-undang perburuan. Selanjutnya ada proses seleksi. Di sini terdapat 4 komponen dalam suatu proses seleksi tersebut. Yang pertama, kuantitas jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedua, ada standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Ketiga, ada kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi ialah ada keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif. Dan yang keempat ada serangkaian alat-alat seleksi. Selanjutnya pendekatan seleksi, jenis seleksi. Yang pertama seleksi administratif, yang kedua seleksi tertulis, yang ketiga seleksi tidak tertulis. Nah, sistem seleksi harus berdasarkan efisiensi uang, waktu, dan tenaga, dan bertujuan untuk memperoleh karyawan yang terbaik dengan penempatannya yang tepat. Nah, kemudian kendalanya, yang pertama tolak ukur yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi seleksi secara objektif. Misalnya, kejujuran, kesetiaan, dan prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan. Bobot nilai yang diberikan didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Yang kedua, penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, objektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas fisik pikirannya. Bahkan pengaruh dari efek halo sulit dihindarkan. Yang ketiga, pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya.
sedangkan yang negatif disembunyikan. Untuk mengurangi kendala-kendala ini, diperlukan kebijaksanaan seleksi secara bertingkat, karena semakin banyak tingkatan seleksi yang dilakukan, semakin cermat dan teliti penerimaan karyawan. Faktor yang dipertimbangkan dalam proses seleksi. Kondisi penawaran tenaga kerja. Semakin besar jumlah yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan sebaliknya. Pada saat rekrutmen bisa terjadi jumlah calon yang terjaring lebih kecil dari yang diharapkan. Kondisi tersebut dimungkinkan oleh yang pertama, imbalan atau upah yang ditawarkan rendah, pekerjaan menurut spesialisasi yang tinggi. 3. Persyaratan yang harus dipenuhi berat. 4. Mutu pelamar rendah. Kemudian faktor eksternal organisasi. Yang pertama, faktor etika. Yang kedua, ketersediaan dana dan fasilitas. Yang ketiga, faktor kesamaan kesempatan. Kemudian, perangkat organisasi. Yang pertama, analisis jabatan. Yang kedua, perencanaan SDM. Yang ketiga, pengaduan tenaga kerja. Faktor-faktor yang dipengaruhi seleksi itu ada orientasi, ada diklat, pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi kerja, kompensasi, perjanjian kerja, dan pengawasan personalia. Next. Lalu ada langkah-langkah seleksi. Setelah pelamar itu dengan menelaah pelamar, lalu menyimpan berkasnya untuk pertimbangan masa depan. Langkah-langkahnya itu yang pertama adalah wawancara saringan, pendahuluan, lalu ada formulir lamaran, wawancara kerja, tes seleksi, cek latar belakang, pemeriksaan fisik, wawancara penyelia, tawaran pekerjaan, pelamar menerima, lalu dilakukan penempatan. Next. Nah, berikut ini ada video dengan salah satu HRD di sebuah perusahaan. Kita akan perkenalan dulu. Saya Arundi dari PNG dan rekan-rekan saya ada Naomi, David, dan Michelle Jessica. Oke, nama saya Aisyah. Saya di sini sebagai Recruitment Development Head di PT Satria Antara Prima. Oke. Ini kita mau nanyain tentang rekrutmen dan seleksi untuk masuk ke perusahaan. Jadi kita bakal nanyain beberapa pertanyaan. Bisa dimulai. Ya Kak, di sini saya mau tanya, gimana sih sistem cara merekrut karyawan? Oke, kalau dari kita biasanya sistemnya pertama dari divisi terkait yang ingin menambah karyawan, dia harus mengajukan penambahan karyawan. Biasanya mereka harus mengisi form permintaan penambahan karyawan. Nah, kalau sudah mengisi form permintaan karyawan, misalnya ngajuin supervisor harus ACC dulu dari manajernya divisi masing-masing. Nah, setelah divisi masing-masing manajernya sudah tanda tangan atau udah approve, baru diajuin ke HRD. Nanti dari HRD approve lagi by GM HRD. Setelah GM HRD-nya approve, baru lanjut ke Presiden Direktur. Kalau Presiden Direkturnya sudah ACC, baru kita bisa proses untuk merekrut karyawan. Nah, nanti pasti ada sistemnya posting iklan dong. Nah, biasanya kalau kita mau posting iklan, kita harus bikin formnya dulu. Form itu nanti di ACC sama GM HRD dan Presiden Direktur. Kalau sudah di ACC sampai Presiden Direktur, baru kita bisa posting ke Jobstreet atau LinkedIn.
Terus nanti kalau sudah diproses biasanya nanti yang meminta itu yang men-shortlist lagi kira-kira. Jadi sistemnya ada yang shortlist dari HRD masuk kualifikasi, tapi belum tentu dari usernya masuk kualifikasi. Halo, sampai sini dengar? Oke, nanti kalau misalnya kalau dari si usernya ternyata masuk kualifikasi, balik lagi ke HRD untuk kita panggil. Gitu. Untuk kita panggil dalam tahapan selanjutnya yaitu proses seleksi dan rekrutmen. Kan rekrutmen lewat sekarang seleksi. Seleksinya itu biasanya mulai dari sistem psikotes. Biasanya kita jarak undang antara ke hari A untuk psikotes itu minimal min 3. Biasanya melalui by email dulu. Nanti kalau by email dia nggak respon, kita lanjut ke telepon kandidat. Gitu. Nah, nanti kalau setelah datang, kita beritahu prosesnya rekrutmen dan seleksi di PT SAP ini biasanya setelah psikotes lulus, kalau psikotesnya lulus baru interview user. Di sini ada 2. Ada yang misalnya kayak accounting, dia harus psikotes dulu dan tes skill dulu. Kalau lulus baru dia lanjut interview user. Nah, biasanya kalau dia nggak lulus, biasanya kita infokan by email 1-2 minggu. Mbak, Ya? saya Naomi. Mau nanya. Mau nanya, biasanya kriteria apa aja sih yang dicari sama perusahaan kakak? Nah, biasanya kalau kriteria itu tergantung balik lagi ke kebutuhan user masing-masing. Bisa meratakan. Oh ya, masih. Biasanya posisi apa yang sering dicari Pak di perusahaan kakak? Kalau kita karena bergeraknya di bidang jasa logistik, biasanya kita lebih banyak ke OPS, operasional. Mau nanya lagi, proses seleksi, apa yang dilihat perusahaan untuk menerima atau menolak seorang calon pegawai? Oke, kalau misalnya kita biasanya menerima atau menolak seorang pegawai, biasanya kita itu kan pertama psikotesnya lulus, ada kriteria yang kita penuhi kan, dia sudah dapat. Yang kedua, kalau dia diterima itu biasanya kita cari. Contohnya dia seorang levelnya SVP, dia nggak mungkin. Kita biasanya menanyakan seperti kalau dia pemimpin, bagaimana cara kepemimpinannya, terus gimana cara dia membagi tugas, gimana caranya ketika misalnya ada case yang dimana karyawannya tidak bisa menyelesaikan masalah itu, tidak bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi lebih kayak ke menggunakan bidding tersebut terkait dengan posisi yang kita cari. Kalau dia seorang supervisor, kita harus gali di leadership-nya. Tapi kalau dia seorang misalnya accounting, kita lihat ketahanan, ketelitian. Kalau ketelitian kita bisa cek di hasil psikotes. Tapi ketahanan kita bisa gali dengan cara seorang accounting itu kan biasa bekerja dengan deadline kan, karena pembayaran. Pernah nggak dia saat itu kejadian dia tidak menyelesaikan sesuai deadline? Terus apa yang dia lakukan? Kan dia berkaitan dengan banyak orang. Gitu. Terus kalau misalnya contohnya dengan klien gitu, tidak memberikan penagihan tepat waktu contohnya misalnya. Nah, saat itu apa yang dia lakukan? Gitu. Terus penyelesaiannya seperti apa? Di situ bisa kita lihat orang ini bisa mampu nggak nyelesain masalah. Bisa nggak bekerja sesuai target? Karena kadang ada yang bilang, contohnya misalnya yang dia kalau saya nanya, oke, kalau misalnya satu tim berapa orang nih, sama aja gitu, beda-beda, oke. Terus berkaitan nggak satu sama lain? Berkaitan. Oke, ketika si A ini nggak bisa mengasih target, mengasih jadwal sesuai dengan target, apa yang kamu lakuin gitu? Saya kerjain. Oke, berarti kalau kayak gitu, dia bisa membantu teman, tapi dia nggak bisa nge-push sesuai target. Gitu. Oh, itu saya kerjain gitu.
itu nggak menyelesaikan masalah. Memang menyelesaikan masalah saat itu, tapi tidak membuat orang lain bertanggung jawab. Itu kurang lah. Oke, baik Kak. Saya akan tanya lagi. Bagaimana jika seorang pelamar anggaplah tidak memiliki kriteria, tetapi ada sesuatu yang membuat ia menjadi nilai plus bagi perusahaan tersebut? Apakah itu dapat pasti yang utama kriteria yang dilihat. Kriteria itu bukan dalam penampilan ya, tapi sesuai kualifikasi yang kita butuhkan. Kayak tadi, ketahanannya bagus nggak, ketelitiannya bagus nggak, dia bisa bekerja dengan deadline nggak. Kalau untuk level staff masih standar lah ketelitian ketahanan gitu. Contoh dia kayak seorang customer service gitu. Kalau misalnya kategori IQ-nya masih bawah rata-rata, tapi dia ketahanan bagus dalam arti apa? Misalnya seorang customer service itu kan harus tahan ya, diomelin orang kadang, ya kan? Dia harus bisa mengendalikan emosi dengan baik gitu. Ketika misalnya di psikotesnya dia nggak lulus, tapi dia bisa kayak gitu, maksudnya dengan hasil yang kita interview, ternyata kan interview itu based on BIE kan, perilaku yang pernah dilakukan. Ternyata dari hal yang pernah dia lakuin, dia udah mengalami itu dan bisa menghandle itu bisa jadi patokan kita untuk hire dia. Gitu. Karena kriteria itu kan banyak. Jadi nggak full misalnya semua kriteria itu harus memenuhi, tidak. Tapi kalau misalnya yang kayak ada level tertentu yang kriteria yang misalnya di psikotesnya dia nggak lulus, tapi di interview dan pengalamannya dia memenuhi, itu bisa kita hire. Tapi kalau di accounting itu udah pasti banget kalau psikotesnya dia jelek, dia nggak bakal bisa kita terima. Begitupun kalau psikotesnya dia bagus, tapi interviewnya dia kurang, itu juga nggak bisa. Jadi balik lagi, antara psikotes dan interview itu berkaitan untuk memilih orang ini sesuai nggak. Karena kalau memenuhi kriteria full banget kita cari orang itu sesuai yang kita butuhkan, itu pasti jarang banget. Tapi minimal cuman hal-hal yang masih bisa kita toleransi untuk kita terima dia. Kak, gimana cara kakak mengatasi jika pelamar sudah memenuhi kriteria, tapi permintaan gajinya tuh terlalu tinggi? Oke, kalau itu biasanya balik lagi kita pasti punya skema gaji. Dan setiap unit bisnis itu punya kategori salary yang berbeda-beda. Satu. Jadi biasanya kita lihat juga pengalaman dia sudah berapa tahun sih dia masuk di range skema kita yang mana. Gitu. Kalau misalnya dia biasanya bilang, saya minta sekian, kita akan jelaskan. Oke, dari pengalaman dan ternyata dia, biasanya kalau dia tidak sebidang dengan kita akan bilang, pertama, Anda unit bisnisnya masih tidak sejalan. Berarti ini maksudnya, dia mungkin punya pengalaman di posisi yang sama, tapi dia tidak bergerak di bidang yang sama. Itu bisa jadi satu hal yang membuat kita nggak bisa dia segitu. Gitu. Pasti kita lontarkan dulu alasannya apa yang membuat kita tidak bisa menggaji dia dengan segitu. Gitu. Biasanya ada beberapa yang minta gajinya sekian, tapi kita selalu bilang, oh, karena pertama alasannya dia nggak sesuai dan pengalamannya dia belum masuk ke grading gaji untuk level segitu gitu. Karena kita nggak mungkin bilang pluk misalnya langsung bilang, oh kita nggak bisa segitu, kita harus melontarkan juga alasannya kenapa. Dan itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada gitu. Karena satu hal, tiap unit bisnis industri itu skema gajinya beda-beda. Itu yang harus dijelaskan. Jadi apa yang dilihat oleh perusahaan kalau yang daftar itu fresh graduate? Oke, kalau fresh graduate kita open aja sih, nggak terlalu spesifik banget. Pertama, kalau memang dia sesuai dengan jurusan yang kita cari, kenapa enggak gitu. Karena kan kadang yang fresh graduate itu lebih gampang kita bentuk juga kan.
biasanya sih dilihatnya ya sesuai dengan jurusan yang kita butuhkan kayak sih. Itu aja sih. Nggak terlalu spesifik kayak yang kita sudah nyari yang berpengalaman. Ya, kita terima kasih atas waktunya. Kita udah selesai. Oke. Oke, sama-sama. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.